Jadi sangka baik kepada Allah itu sangat-sangat penting dalam urusan apa saja. Dalam dakwah kita harus sangka baik sama Allah, bahwa dakwah ini, usaha saya ini akan mendatangkan hidayah, mendatangkan rahmat, mendatangkan barokah. Ya, itu penting sekali itu. Jangan sampai kita ini berjuang kemudian dalam hati itu, wah gara-gara perjuangan ini saya jadi miskin, saya jadi melarat. Seumpama saya tidak ikut dakwah gitu, oh saya mungkin sudah jadi konglomerat. Nah. Itu adalah suudzon kepada Allah, suudzon kepada agama Allah. Lah orang begini celaka betul, melarat betul nanti. Tapi kita ini dakwah husnudzon, dengan dakwah ini Allah akan datang kebaikan. Urusan ilmu juga begitu. Jangan tahu-tahu putus asa, saya ini otak saya nggak kuat Pak Kiai, kelihatannya nggak jodohnya tuh ngaji saya. Oh, ngaji itu bukan perjodohan ini. Orang kok nggak cocok dengan ilmu tuh bagaimana? Jangan gitu. Allah satu saat akan membuka hati saya, Allah akan terima saya. Itu husnudzon kepada Allah. Dalam urusan apa saja, urusan dunia pun begitu, husnudzon kepada Allah. Maka diceritakan oleh orang India itu, bagaimana ada orang itu husnudzon aja kepada Allah. Dia ini seorang menteri, husnudzon aja sama Allah. Pokoknya setiap apa ada kejadian apa, langsung inilah yang terbaik. Selalu begitu. Sampai satu saat menteri ini berjalan dengan rajanya berburu di hutan. Rajanya jatuh dari kuda, kakinya patah. Tapi ini menteri ini bilang, alhamdulillah ini yang terbaik buat tuan raja. Maka rajanya marah, kurang ajar kamu. Rajanya kakinya patah, kamu malah disyukurkan. Pasukan, masukkan penjara ini menteri. Menteri kurang ajar. Akhirnya dia dimasukkan penjara. Dimasukkan penjara, alhamdulillah inilah yang baik buat saya, katanya. Tiba-tiba ada pasukan kerajaan lain datang, sehingga raja yang masih di tengah hutan tadi ditangkap sama pasukan kerajaan itu. Ditangkap, ditawan. Lalu ditawan, maka raja ini raja kafir, dia punya kebiasaan mengorbankan tawanan-tawanan itu untuk berhalanya, disembelih di depan berhala. Nah, pilih tawanan yang paling ganteng. Ternyata yang paling ganteng raja itu. Ayo kita sembelih di depan berhala kita. Nah, didatangkan ke depan berhala, dicek sama raja. Loh, lah kok kakinya putus, nggak cocok untuk pengorbanan nih. Lepas saja ini orang ini. Cari yang masih utuh. Ya, raja itu dilepas. Hanya seneng raja itu, alhamdulillah ini barokahnya kaki putus ini saya selamat. Nah, sampai di rumah itu menteri itu kamu lepaskan dari penjara itu, suruh bawa sini. Dilepaskan, alhamdulillah kebaikan ini saya dilepas. Maka tuan raja bilang, kamu benar, ternyata kaki saya putus itu baik, katanya.
Kenapa? Saya nggak jadi disembelih sama itu raja kafir itu. Betul, betul kamu, ternyata baik ternyata. Jadi orang itu apapun kejadian yang Allah datangkan kepada dirinya itu pahami, ini baik, ini mesti ada kebaikannya ini. Allah tuh hakim maha bijaksana, mesti ada hikmahnya ini. Jangan aduh celaka saya kayak begini gimana ini. Ngaji-ngaji ada ini masalah itu, wah seumpama saya nggak ada masalah ini saya bisa ngaji terus, karena ada masalah ini saya, oh jangan begitu, ini pokoknya baik ini, husnudzon kepada Allah. Tapi orang itu kalau mau celaka itu, ya, kalau mau celaka itu jelalah kersane ngalah, ya. Itu ya hatinya itu buruk sangka aja, ah celaka saya. Nah, di kata-kata celaka itu sudah menunjukkan mau celaka betul. Saya itu sering di markas itu minta karguzari daerah-daerah, laporan-laporan itu, kalau penanggung jawab dakwah di situ itu kok jawabannya itu penuh husnudzon. Alhamdulillah baik Pak Kiai, teman kami orang baik. Oh, ngalamat itu. Nanti daerah itu akan terbuka. Tapi kok wah, tempat kami ini orang susah, orang sulit, ngalamat nih. Akan banyak masalah. Nah, kita belajar husnudzon billah, insyaallah. Kamu ngaji begini, duduk begini, husnudzon billah. Pokoknya Allah saat ini akan mendatangkan kebaikan untuk saya. Allah akan mendatangkan ilmu yang luar biasa untuk saya, akan mendatangkan barokah yang luar biasa untuk saya. Saat ini juga pasti saya sangka baik, Allah akan mendatangkan kebaikan untuk saya, Allah akan mendatangkan kebaikan untuk keluarga saya, Allah akan mendatangkan kebaikan untuk teman-teman saya. Setiap saat itu begitu. Nanti kan banyak kebaikan yang nggak kamu kira-kira datang. Ini kalau kamu tuh biasa, ngaji ya ngaji biasa, ya nanti yang datang biasa aja, kamu nggak husnudzon no. Ngaji tadi kamu dapat apa? Luar biasa, kesannya itu dalam tadi saya ngaji. Oh ini alamat ini, mau jadi kiai orang begini, ya. Ngaji maghrib tadi apa? Biasa, ya begitu aja ngaji. Oh ngalamat ini, ngalamat apa sih nggak tahu, boy ngalamat ini. Mafhum ya kawan? Dakwah juga begitu. Ini nanti saya akan keluarin pasti ada satu yang luar biasa, maka nanti Allah akan datangnya luar biasa itu. Kalau sudah husnudzon kok ternyata yang datang biasa aja, anggap itu luar biasa. Ini mesti akan ada luar biasa, janji Allah pasti benar. Saya husnudzon kok baik sangka, ini mungkin belum tampak, ini nanti akan tampak, ini nanti yang luar biasa itu gitu. Jadi jangan kita ini gagal, sudah husnudzon kok ternyata nggak cocok, terus suudzon. Nah ini kita gagal, itu namanya husnudzon. Apapun yang terjadi husnudzon terus husnudzon. Nanti akan datang satu masa ternyata janji Allah itu benar adanya. Walaupun kita ini melihat sesuatu yang paling menyakitkan hati kita pun, kita berusaha tetap saja husnudzon.
Maka di Uhud ini umat Islam telah kena banyak musibah di Uhud. 70 orang terbunuh, paman Nabi terbunuh. Bagaimana sedihnya Nabi. Tapi setelah usai pertempuran itu, orang-orang kafir sudah pada lari, maka Nabi mengatakan, mari ke sini, bikin soft di belakang saya. Nabi bilang kepada para sahabat, bikin soft di belakang saya akan memuji-muji Tuhanku. Nah, saya akan memuji-muji Tuhanku. Dalam kondisi seperti itu loh, yang dibuat Nabi itu memuji-muji Tuhannya. Bahkan ada kejadian yang lebih sulit lagi, yaitu di padang mahsyar. Nabi pun sujud memuji-muji Tuhannya. Memuji-muji itu bagian daripada husnudzon billah. Maka sebaik-baiknya doa, alhamdulillah. Insyaallah gitu ya. Ini senjata kita ini. Husnudzon billah. Tapi jangan husnudzon itu kamu pahami sebagai ghurur. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ghurur itu karena punya kefahaman Allah Maha Rahman Maha Rahim terus kurang ajar, itu namanya ghurur. Itu namanya tertipu namanya. Husnudzon itu tidak. Kita ini senantiasa taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Jangan terus kurang ajar. Allah Maha Rahman Maha Rahim, saya mau jungkir balik ya nanti ke surga akhirnya. Oh, itu bukan husnudzon namanya, itu namanya kurang ajar. Itu harus diajar kepalanya itu, kurang ajar. Beda husnudzon dan kurang ajar ya. Kalau kurang ajar itu ghurur, itu menimbulkan kita ini cuek dengan syariat, dengan agama. Kalau husnudzon itu tidak, menjadikan kita tambah dekat kepada Allah.